Halo teman healing sekalian, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, selalu bersemangat, dan selalu ada dalam keadaan yang baik. Eee, Senang banget bisa ada di sini, menjadi seorang host di podcast mentalhealing.id. Hari ini kita bakal bahas apa nih? Nanti dulu, izinkan aku untuk memperkenalkan pembicara-pembicara kita pada hari ini. Please welcome Bang Yeri dan Kak Ovia. Oke, Halo, halo Bang selamat Yeri, halo Kak Ovia. Halo. Halo, Jere. Oke, mungkin untuk pembuka kita nanya-nanya kabar dulu aja kali ya. Kak Ovia apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah kabar baik, Jere. Ya, puji Tuhan. Mungkin Bang Yeri nih, apa kabar nih, Bang? Baik, terima kasih. Terima kasih, baik. Puji Tuhan kalau misalnya kita sama-sama baik ya, kita Ya. akan karena kita harus, selalu dalam keadaan yang baik, terutama untuk hari ini juga karena kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kita akan ngobrolin soal apa? Jadi pada podcast-nya mentalhealing.id pada kesempatan hari ini, kita bakal membahas mengenai, narkotika. Jadi dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional, kita bakal, membahas mengenai, ilmu-ilmu mengenai narkotika. Mungkin kita sama-sama ini ya, sama-sama mengerti kalau misalnya sebenarnya dari dulu, dari zaman kita kecil itu sudah banyak penyuluh-penyuluh dari guru-guru kita juga, guru-guru SD mungkin, itu udah pada kenal ini, bahwasanya narkotika itu adalah zat yang berbahaya, obat yang terlarang dan tidak boleh kita, sentuh lah bahasanya. Nah, namun pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mendalami lebih jauh, kita akan belajar lebih jauh, kita akan menangkap insight-insight baru mengenai narkotika, kayak, apa sih narkoba itu, terus juga efek samping yang bisa ditimbulkan, bagi seseorang yang mengonsumsi narkotika, kemudian juga kita akan, mengetahui mungkin ada nih cara-cara kita biar bisa terhindar dari kecanduan narkotika, dan kita akan bahas bersama-sama itu pada kesempatan kali ini. Nah, namun sebelum lebih jauh lagi, mungkin izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Jeremy Fritz, biasa dipanggil Jere. Pada kesempatan hari ini akan memoderatori diskusi bersama Bang Yeri dan juga Kalvia, dan akan menemani teman healing sekalian selama beberapa waktu ke depan. Nah, mungkin juga teman healing kepo sama narsum-narsum kita yang hebat-hebat pada hari ini ya. Jadi aku akan membacakan sedikit CV dan perkenalan dari, Bang Yeri dan juga Kak Alfia. Mungkin aku akan mencoba dari Kak Alfia terlebih dahulu. Oke, jadi Kak Alfia adalah seorang psikolog, klinis yang berdomisili di Kalimantan Timur. Ya. Lumayan jauh juga ya, Kak, ya. Kak Alfia merupakan lulusan magister profesi psikologi klinis di UIN, Universitas Islam Indonesia. Tadi aku juga udah baca-baca kalau ternyata, Kak Alfia ini juga S1-nya di sana ya, kayak di UIN juga. Terus juga saat ini Kak Alfia itu berprofesi sebagai psikolog klinis di berbagai, lembaga juga ternyata di mentalhealing.id juga, menjadi psikolog mitranya kita di mentalhealing.id, juga pernah di Penang kalau nggak salah ya, Kak, ya, dan juga, eee, di kalau yang aku baca lagi juga di Female in Action juga menjadi psikolog mitra dan juga menjadi konselor gitu di PK wilayah DIY gitu. Itu untuk, Kak Alfia, dan kita percaya ya kalau misalnya Kak Alfia ini akan cocok banget nih untuk kita ajak ngobrol hari ini, gitu. Itu Insyaallah. sekilas tentang Kak Alfia, mungkin nanti bisa kepoin nih. Mungkin Kak Alfia ada IG-nya, Kak? Kalau ada yang mau follow, ada yang mau kenalan lebih jauh lagi sama Wah, Kak Alfia. ada di @olvia_prihandini. Di Itu boleh banget mentalhealing.id tuh. sebenarnya udah juga diperkenalkan sebagai psikolog mereka, jadi bisa Hmm, diklik di sana, dikepoin di mentalhealing.id di Instagram-nya boleh. mereka. Boleh banget, nanti boleh mampir ke Instagram-nya Kak Alfia kalau mau mengetahui lebih lanjut dan lebih banyak mengenai Kak Alfia, gitu. Ya. Kemudian untuk Bang Yeri Patinasarani, aku juga akan sedikit memperkenalkan mengenai Bang Yeri. Jadi Bang Yeri, eee, dahulunya selaku penyintas narkotika, eee, Bang Yeri adalah seorang pendeta juga, biasanya dipanggil Kak Yeri. Bang Yeri ini merupakan ketua umum Yayasan Roni Patinasarani, lembaga yang mendukung penyembuhan korban dari narkoba dan HIV. Bang Yeri juga memiliki program Gerakan Stop Cuek, yaitu gerakan untuk mengajak masyarakat peduli dalam menangani masalah P4GN atau pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Nah, eee, kalau teman-teman healing mau kepoin juga mengenai Bang Yeri dan pergerakan yang Bang Yeri lakukan sekarang, bisa banget untuk mampir, di Instagram-nya Bang Yeri nih. Apa nih, Bang? Yeri_Patinasarani. Oke, bisa langsung cek ke Instagram-nya Bang Yeri, dan mungkin teman-teman bakalan
menyaksikan gitu ya secara langsung pergerakannya Bang Yeri saat ini dan aktivitasnya Bang Yeri yang lebih banyak lagi. Itu luar biasa banget ya ini narasumber kita pada hari ini, dan aku percaya kita bakal bisa membahas banyak sekali mengenai narkotika dan insight-nya bakalan berlimpah sekali untuk kita semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja mungkin kita akan mencoba diskusi ya Kak ya dan Bang Yeri. Mungkin pertama-tama nih, untuk kita memulai, kita akan mencoba untuk kembali ke pertanyaan paling dasar, yaitu apa sih sebenarnya narkoba menurut pengertiannya Kalvia dan juga Bang Yeri. Mungkin Kalvia bisa mulai duluan Kak menjelaskan. Iya. Sebenarnya kalau narkoba ini sejauh yang saya tahu merupakan singkatan ya. Jadi narkoba itu ada singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya lainnya gitu ya. Tapi memang kalau di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan memperkenalkan istilah lain nih, yaitu NABZA, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Nah, kemudian kalau misalkan kita ditanya gitu ya, definisinya apa sih? Gitu ya. Kalau misalkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, begitu. Jadi kalau masih menurut undang-undang juga, narkotika ini dibagi menjadi beberapa golongan gitu ya. Tergantung dari seberapa bahayanya, bagaimana daya adiktifnya, dan untuk kepentingan apa narkotika itu gitu ya. Jadi undang-undang sendiri itu mengkelompokkannya menjadi 3 golongan. Kayak misalnya golongan 1 gitu ya. Golongan 1 itu ada narkotika yang paling berbahaya ya, daya adiktifnya tuh sangat tinggi, di mana golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Contohnya di golongan 1 narkotika ini ada ganja, heroin, kokain, dan juga opium gitu. Nah, dan kemudian dibagi lagi juga oleh undang-undang menurut berdasarkan apanya? Berdasarkan cara pembuatannya, yaitu narkotika alami tadi ya dari tanaman, kemudian juga ada narkotika semi-sintetis yang mana sari atau inti sari dari tanaman tersebut diolah kembali menjadi obat-obatan nantinya, dan kemudian sintetis yang terakhir ya, golongan yang terakhir yaitu benar-benar dari proses kimia gitu ya. Nah, contoh kelompok narkotika alami ini misalnya opium, koka, ganja, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu sih kalau narkotika dari saya, Zere. Oke, sudah cukup lengkap sebenarnya Kak ya, dari tadi pengertian dari undang-undang, dan juga memang sebenarnya undang-undang, karena aku juga anak hukum kebetulan, jadi memang sempat sekilas mengetahui mengenai itu, dan pengaturan-pengaturan mengenai golongan-golongannya itu kan sebenarnya untuk juga, kalau dari yang aku tahu itu untuk menentukan nantinya tindakan apa yang tepat untuk si orang tersebut, gitu. Kalau kurang lebih yang aku tahu seperti itu. Mungkin dari Bang Yeri ada nih Bang, pendapatnya Bang Yeri mengenai definisi narkoba menurut Bang Yeri. Ya, saya rasa udah lengkap ya yang disampaikan Bu Olivia tentang definisinya. Mungkin kalau sederhananya dari saya adalah ya sesuatu yang disalahgunakan oleh oknum terorganisir untuk dipakai mengambil keuntungan, menghancurkan sekat-sekat bangsa, dan dijadikan akomodir bisnis yang besar sehingga bisa merusak begitu banyak sektor yang ada di dalam lapisan-lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Mungkin itu sih kalau dari saya. Sepakat sekali Bang Yeri. Kalau misalnya kita kembali kepada apa ya, narkoba, dan juga harusnya menjadi pertanyaan juga sih sebenarnya, pertanyaan dalam pikiran kita tuh kenapa narkotika harus dibuatkan undang-undang khusus gitu. Sebenarnya itu menjadi pertanyaan juga bagi kita sebenarnya kan. Dan kalau dari definisinya Bang Yeri itu sebenarnya nyambung. Kalau ternyata ya kalau kita biarkan narkotika gitu, walaupun ya katakanlah cuma pecandu gitu, bukan pengedar. Tapi kan pada kenyataannya kalau misalnya dibiarkan, ini menjadi suatu bahasanya itu kuman gitu, racun dalam suatu negara, itu bisa merusak sekat-sekat kehidupan banyak sektor gitu. Nggak cuma secara ekonomi, tapi juga secara mental, dan juga yang akan terkena dampaknya mungkin generasi muda gitu kan. Dan juga
akan banyak lagi lah dampak-dampak yang begitu besar gitu. Jadi aku sepakat sama Bang Yeri dan juga Kak Alvia mengenai definisi dari narkoba. Sebetulnya cukup umum, tapi cukup penting nih untuk kita sama-sama ketahui. Nah, Betul. tapi aku agak kepo sebenarnya. Ada nggak sih sebenarnya Bang dan Kak jenis-jenis pecandu narkoba, mungkin beda golongan, beda jenis pecandunya, beda juga cara penanganannya, mungkin Bang Yeri bisa mencoba menjawab dulu nih Bang. Iya, narkoba kan pasti progresif ya. Which is yang paling terakhir waktu masuknya tembakau sintetik itu kan belum bisa diakomodir tadinya sama undang-undang gitu. Sebenarnya bukan sintetik aja, kayak misalnya magic mushroom itu kan juga belum. Lalu muncullah oplosan-oplosan yang dibuat untuk menghindari hukum, menghindari tes urin dan sebagainya. Nah, dengan bertambahnya jenis-jenis dan sangat kuat progresifnya, di situ juga mulai banyak alasan-alasan atau ciri-ciri pemakai itu menggunakannya gitu. Ada yang buat musik, ada yang buat belajar gitu. Sekarang bahkan saya pernah menemukan seseorang memberikan narkoba jenis sabu kepada tukang bangunan yang lagi bangun bangunan rumahnya gitu loh. Jadi dia bangun rumah biar cepat, tukang bangunan kasih sabu gitu. Mungkin biar target seminggu jadi 3 hari. Ya, jadi sih cuma jendelanya miring, atapnya miring gitu. Tapi akhirnya orang melihat ini sebagai bukan sebagai sesuatu yang kayak zaman dulu, zaman saya. Mulai muncul di alternatif obat kurus misalnya, sekalipun itu masih ranah asumsi. Tapi narkoba ini mulai dihaluskan jadi sebuah kebutuhan yang seakan-akan tidak adiktif, dan akhirnya pemakainya pun mulai luas dari semua segmen. Ada yang pakai narkoba buat main game, main PUBG itu misalnya, biar dia masih adu kuat, adu melek-melekan, dia pakai narkoba. Jadi mulai berkembang gitu. Makanya kan ada, nggak tahu ya, mungkin nanti Bu Olivia bisa koreksi saya kalau salah, ada istilah co-occurring gitu. Jadi ada orang-orang akhirnya mengalami adiksi juga, masalah psikis juga, lalu fisik juga gitu di saat bersamaan. Nah, akhirnya itu menjadi lebih kompleks sih menurut saya, tapi semakin terang benderang gitu dalam mapping nih apa yang terjadi sih di bangsa kita dengan masalah narkoba ini mulai muncul ke permukaan lebih jelas dibanding dulu gitu. Mungkin itu sih Jere dari saya. Oke Bang. Mungkin Kak Alvia ada mau nambahin nih Kak, mengenai sebenarnya jenis-jenis pecandu narkoba apakah berbeda golongan, atau bakal berbeda penanganan, atau mungkin sebenarnya sama aja cara penanganannya mah sama-sama rehab kayak gitu, atau mungkin ada bedanya gitu Kak? Ya, kalau mungkin dari aku, misalnya nih pecandu narkotika gitu ya. Kalau pecandu narkotika ini karena memang dia bekerjanya fokus di sistem saraf gitu ya, yang mana akan menyebabkan tubuh ini jadi kayak seperti kayak menurunkan kesadaran seseorang gitu ya, menghilangnya rasa nyeri dari tubuh seseorang, dan juga pastinya dapat ketergantungan gitu ya. Nah, jadi karena narkotika tadi sistem kerjanya itu bukan menyerang, fokusnya pada susunan saraf gitu ya. Jadi orang yang mengkonsumsi narkotika itu akan kalau disakitin bahkan nggak kerasa apa-apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalau sudah mengkonsumsi narkotika mungkin akan berbeda juga ya efeknya gitu kan, secara fisik mungkin juga secara perilaku, nanti mungkin secara visual dia akan berbeda dengan misalnya pecandu yang konsumsinya depresan gitu. Kenapa? Karena kerja obatnya beda. Kalau tadi kerja obatnya di sistem saraf, yang narkotika, tapi kalau depresan yang termasuk golongan psikotropika berdasarkan efeknya nih, itu depresan ini memiliki sistem kerja dengan cara menekan sistem saraf pusat, serta mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga membuat pemakainya menjadi lebih tenang, lebih rileks ya, cepat ngantuk, damai, tentram gitu ya. Jadi berbeda dengan narkotika tadi ya. Kalau narkotika mungkin dia akan melek gitu kan, beda sama pecandu yang mengkonsumsi psikotropika jenis depresan, itu akan cenderung seperti kelihatan orang yang suka ngantukan gitu ya, bahkan yang tadinya suka bersosialisasi tapi kok akhir-akhir ini enggak, karena ya di
rumah aja mungkin ya, karena tidur terus gitu kan, karena efek dari psikotropika jenis depresan ini. Jadi itu sih Jere, kalau misalnya perbedaan salah satu contohnya aja ya, dan masih banyak lagi sebenarnya obat, jenis-jenis obatnya, dan juga pasti akan beda juga efeknya. Mungkin penanganannya mungkin akan direhab juga, mungkin juga melalui detoksifikasi ya kalau nggak salah namanya itu ya, dan stabilisasi dan rehab itu mungkin akan sama juga, akan nanti ada pemeriksaan di dokter dan lain sebagainya, sampai kepada terapi psikologi gitu. Oke, ini lengkap sekali dari Kak Alfia ya mengenai jenis-jenisnya. Ternyata tuh ada nih, kita tahu nih kalau misalnya beda obat dan beda tipe, ternyata beda dampak dan beda efek juga ternyata ya untuk si pemakainya gitu, si pecandunya gitu. Nah, kita akan move coba untuk, sebenarnya aku kepo juga nih, mungkin bisa nanti untuk Kak Alfia dulu menjawab, nanti baru Bang Iri juga bisa menjawab mengenai kita tuh biasanya nangkepnya tuh kalau pengguna narkoba tuh pasti ujung-ujungnya yang diomongin tuh generasi muda gitu, kayak generasi muda anti narkoba gitu. Nah, berarti kan ngaruh ke umur ya, Kak, ya. Tapi kalau berdasarkan statistik, berdasarkan data, sebenarnya memang di umur berapa sih pengguna narkotika tuh banyaknya? Apakah dia dari mungkin anak-anak jalanan gitu misalnya ya, anak-anak yang umur-umur SD gitu, apa udah pada jangan-jangan ada yang pecandu dari golongan itu, atau mungkin justru banyak dewasa, banyak remaja gitu. Mungkin kalau Alfia ada fakta-fakta di balik itu, Kak? Iya, kalau menurut survei yang dilakukan oleh Puslitdatin ya pada tahun 2019 waktu itu, yang mereka survei sama survei nasional gitu ya. Nah, maka diketahui prevalensi kasus narkoba itu usia berapa sih yang paling tinggi penggunaannya, itu ternyata 24 tahun hingga 49 tahun, Jere. Yaitu sebesar 2,40% gitu ya. Sedangkan di bawah 24 tahun itu kisaran 1,80%, dan kemudian 50 tahun hingga 64 tahun itu ada di angka 1,00%. Nah, ini total respondennya waktu itu 28.552 responden nasional gitu. Jadi kalau ditarik kesimpulannya, usia berapa sih yang paling banyak mengkonsumsi narkoba, itu ada di usia 24 tahun hingga 49 tahun, yang mana itu adalah usia yang sebenarnya produktif gitu. Justru mereka lah yang paling banyak menggunakan narkoba berdasarkan survei yang dilakukan tadi ya, gitu, Jere. Oke. Nah, kalau dari Alfia tadi berdasarkan statistik berarti ya, Kak, ya? Kalau misalnya Bang Iri nih, mungkin aku juga kepo, mungkin Bang Iri dari mengingat Bang Iri juga sekarang bergerak untuk menjadi bahasanya, pendamping untuk orang-orang yang terdampak gitu. Mungkin Bang Iri ada pengalaman tersendiri, Bang? Kira-kira orang-orang yang Bang Iri damping itu kisaran umur berapa, Bang? Saya yakin lebih di bawah dari survei yang diambil sih dalam Gitu. Iya gini, karena angka umur itu juga bisa dilihat lewat bagaimana sindikat narkoba ini menargetkan. Kenapa saya bilang kisaran yang disurvei itu pasti lebih di bawah. Saya kasih contoh, saya kena narkoba tuh kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, dan itu rasanya masih ada yang di bawah gitu. Masih ada yang di bawah. Anak kelas 4 SD, 5 SD dengan jenis yang variatif. Lalu kenapa secara survei, ini kan pandangan saya, namanya juga teori sendiri. Karena orang pasti punya jeda di antara dia makan pertama sama entah dia ketahuan, entah dia ngelapor, entah dia ketangkep. Tapi saya masih yakin sampai hari ini keluarga itu paling yang terakhir tahu kalau anaknya makan narkoba. Apalagi pemerintah itu paling terakhir tahu. Biasanya diambil dari IPWL, orang-orang yang sedang direhab, atau data dari Polres, Polsek yang ada di, atau saya nggak tahu lah mekanismenya. Tapi fenomena gunung es itu tetap valid kalau menurut saya gitu. Bahwa anak-anak SD pun tetap dalam sebuah target operasi, karena saya pernah jadi bandar dan terlibat dalam sebuah sindikat narkoba. Kami mapping sekolah, kami mapping SMP, kami mapping keluarga-keluarga. Itu kan sistematis wilayah.
cara kami masuk ke wilayah Jakarta Barat beda dengan Jakarta Utara, Jakarta Timur, beda sama kami ke kabupaten. Bagaimana kami ngelempar isu, bagaimana kami, contoh misalnya gampang, yang kami lakukan pertama adalah mencari anak-anak SD atau SMP yang sudah mulai merokok sebagai pintu gerbangnya. Itu yang pertama kami. Sehingga gerakan-gerakan sistematis ini memang sulit dibendung sama survei sih menurut saya, karena itu agresif, sangat agresif gitu loh. Ada kayak saya kena kelas 1 SMP dari mana? Tukang jajanan sekolah yang ada di sekitar sekolah saya. Gitu. Jadi jualan minuman ringan plus jualan narkoba. Ya itulah kerja sindikat gitu. Nah, saya ini kan rusaknya di sekolah. Saya SMP 2 kali dikeluarin dari sekolah, saya SMA 8 kali saya dikeluarin dari sekolah. Jadi sistematis sindikat ke sekolah aja, saya tahu persis. Ada yang pakai oknum security, ada yang anak kompleknya, itu sudah dan sekarang kayak mencari satu wilayah yang 100% bebas narkoba agak sulit. Nah, makanya usia kena pasti rendah. Pasti di umur yang rendah tuh cukup tinggi. Ditambah dengan beberapa sekolah yang akhirnya secara personal minta anak-anak sekolahnya didampingin ya, which is itu SMA tuh masih sangat tinggi. Nah, biasanya itu silent apa ya? Nah, biasanya ya mungkin nyangkutnya di psikolog, di pemuka agama dan itu, dan biasanya kayak saya itu setelah saya make mungkin kurang lebih 2 tahun kah atau 3 baru orang tua tahu. Baru lain tahu, tapi sudah kena gitu. Makanya saya yakin banget bahwa usia pasti di bawah apa yang ditaruh di prevalensi itu pasti lumayan besar angka yang di bawahnya, karena argumen saya adalah fenomena gunung es itu sama base sama yang saya pernah alami gitu sih. Oke, justru kalau dari pendapatnya Bang Iri justru ada perbedaan nih dari data yang tadi kita sempat singgung gitu. Kalau itu dari Bang Iri itu mengungkapkan kalau banyaknya justru yang ada di bawah umur 24 gitu, anak-anak kecil, anak-anak yang SMP, anak-anak beranjak remaja yang baru belajar nakal bahasanya gitu ya. Mereka mungkin mudah dipengaruhi gitu, kayak tambah banget rokok gitu nakalnya, habis itu nakalnya jadi ke tempat yang lain. Makanya muncul makanya muncul kan narkoba sintetik ini. Hanoman lah, Gorilla, yang which is itu sangat ramah dengan remaja. Industri ini ngeblend dengan sosial media. Semua penjualan gelap di sosial media. Anak-anak sekolah bisa jadi bandar yang punya pemasukan 100 juta, 200 juta per bulan. Dan apa ya, mereka nih dikeroyok dari berbagai sisi budaya narkoba ini. Masuklah budaya open BO dari usia sangat muda, prostitusi remaja dan sebagainya itu akan akhirnya saling berkaitan di kekerasan di dalam pelajar yang melakukan tawuran. Kenapa kebanyakan pelajar tawuran itu dikasih tembakan peringatan polisi pun mereka tetap lari, tetap ada dalam sebuah sirkulasi kesadisan yang melewati. Saya yakin banget bahwa ada yang memprovokasi sindikat-sindikat di belakang yang memang secara sistematis mengkondisikan gitu loh. Jadi ya cukup kompleks sih, tapi di akar rumput itu memang harus jadi satu perhatian yang cukup serius sih kalau menurut saya. Oke, ya menarik ya. Berarti memang kalau misalnya dari pengalaman Bang Iri dan mungkin hal-hal yang tidak terlihat seperti yang Bang Iri lihat fenomena gunung es gitu kan, ada yang terlihat kecil gitu, ternyata di bawahnya lebih banyak lagi gitu. Ternyata tidak seperti apa yang dikatakan statistik, ternyata banyak yang mungkin tidak terungkap. Menurut saya begitu. Oke, mantap sekali Bang Iri. Tadi Bang Iri juga sebenarnya sempat menyinggung mengenai awal sekali Bang Iri mengenal narkoba gitu ya Bang ya. Mungkin Bang Iri mau cerita lebih banyak nih Bang, kayak dulu pertama kali itu persisnya kapan gitu, apakah ketika baru masuk SMP atau mungkin ada titik tertentu gitu, dan sampai kapan Bang kalau boleh tahu Bang? Ya, jadi mungkin itu saya bilang ya, asumsi saya, awalnya saya mulai dari rokok sih. Saya merokok dari kelas 4 SD. Nanti saya cerita kenapa. Dan
begitu saya dari SD ke SMP, ya seperti anak SMP lah, bocah pada umumnya, jajan. Nah, waktu itu saya dalam kondisi saya tuh lumayan juara kelas, lima besar lah. Dan waktu itu saya atlet tenis. Jadi saya sebenarnya kategori orang yang tidak gampang diiming-imingin dengan hal negatif. Dan saya tidak broken home. Semua baik-baik aja. Dan dia menawarkan dengan bahasa sederhana, ini buat kamu makin keren gitu. Saya bilang, saya udah lumayan, saya nggak butuh ini. Nah, tapi banyak anak muda tidak siap bahwa ternyata kalau ditawarin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10, mungkin kuat, imannya kuat. Tapi sindik itu tahu bahwa tawaran ke 25, ke 30, belum tentu dia nolak. Nah, disitulah awal perjumpaan saya. Satu sisi karena rasa penasaran, satu sisi karena ya saya berisik terus gitu loh, ditawarin, dan saat itu nggak banyak literasi kayak gini, bahkan BNN juga belum ada kayaknya di masa saya. Jadi edukasi nggak seperti sekarang. Akhirnya ya saya setengah penasaran, setengah sebel aja ditawarin terus gitu. Ya sudah, saya iseng-iseng berhadiah aja. Waktu itu saya nyoba jenis psikotropika. Tapi lah itu awal perjumpaan yang nggak pernah diinfokan sama bandar-bandar itu. Ya memang begitu kan strateginya. Lalu lama-lama dikasih, lama-lama saya mulai beli. Lama-lama mulai ningkat ya, dari obat-obatan psikotropika, mulai kenal ganja, mulai kenal ekstasi, mulai kenal sabu, dan saya akhirnya lama pakai putau zaman saya waktu itu. Nah, akhirnya hancur tuh. 9 tahun saya bergumul dengan bisa lepas dari narkotik itu. Dan banyak banget dampak negatif yang akhirnya kan masalah sosial ya. Tadi saya cerita dikeluarkan dari sekolah berkali-kali, masyarakat jauhin, keluarga jauhin. Lalu saya mulai kena masalah fisik. Jantung saya bermasalah, liver saya kena, ginjal saya kena, paru-paru saya kena, kan saya pakai jarum suntik dulu. Lalu secara psikis juga kena, gitu loh. Ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, dan akhirnya orang mulai masuk jurang makin dalam, dan akhirnya saya terlibat dalam sindikat. Saya jadi bandar, saya jualan narkoba di Surabaya, antar kota, dan nggak ada ujung. Akhirnya saya kenakan kakak saya juga, papa mama saya depresi, adik saya depresi, pernikahan papa mama saya diambang perceraian gara-gara saya, dan akhirnya itu tanpa filter yang kuat itu bergulung terus sampai kurang lebih 9 tahun, hampir 10 tahun. Gitu. Ini saya sih lolos aja sih bisa dibilang. Kalau di-compare sama teman-teman saya yang dulu, mungkin kalau dari 50 tinggal 5 tuh yang masih hidup gitu. Karena mulai ngadapin konsekuensi jelas antara hukum, rumah sakit, atau kuburan. Ya, dan itulah sebuah bukan sebuah perjalanan yang memang diatur secara sistematis oleh orang-orang yang memang punya niat menghancurkan bangsa ini. Saya mewakili lah. Mungkin saya berani bilang ya lebih dari 1 juta yang mengalami seperti itu di prospek. Nah, belum yang broken home dan sebagainya. Tapi industri ini nyata gitu. Industri ini sangat-sangat nyata, dan pasti mereka waktu kita ambil podcast hari ini, saya membongkar, tapi semua yang saya bongkar ini udah kuno gitu loh. Mereka melihat dengan lain, saya mengikuti perkembangan itu tidak, menurut saya. Makanya yang saya lakukan hari ini, gimana caranya mengimun masyarakat supaya bandar jualan tapi nggak laku gitu. Masyarakat tetap sehat, tetap kuat, tetap bisa stabil, jualan aja. Saya akan berjuang supaya jualan-jualan itu nggak laku. Salah satunya dengan kita berdiskusi. Mungkin itu dulu sedikit gambarannya. Oke. Thank you. Ya, ceritanya Bang Iri benar-benar ini sih sebenarnya benar-benar membuka mataku pribadi ya, karena ternyata selama itu perjuangannya Bang Iri untuk lepas dari narkotika, dan sebenarnya luar biasa sekali Bang Iri bisa pada akhirnya untuk rilis gitu dari bisa terlepas dari jeratan yang sudah begitu lama, dan sudah mungkin kalau boleh kukatakan 9 tahun itu bukan waktu yang sebentar, dan itu bukan waktu yang sedikit juga gitu untuk seorang berketergantungan sama sesuatu.
Tapi Bang Eri bisa berhasil lepas tuh menurutku luar biasa sekali, Bang. Menurutku inspiratif banget lah buat dibilang. Dan juga pendapat Bang Eri juga sebenarnya sedikit banyak ya menginformasikan sih kepada aku yang awam ini mengenai ternyata peredaran narkotika tuh caranya tuh begitu dulu ya. Dulu aja udah secanggih itu bahasanya. Mungkin sekarang bisa lebih menakutkan lagi gitu kan, Bang. Gitu ya. Jadi tadi Bang Eri udah menyampaikan cerita Bang Eri mengenai dulunya waktu pertama kali mengenal narkotika. Nah, tapi mungkin ada nggak sih kira-kira ciri-ciri untuk mungkin dari yang Kak Alfia lihat atau mungkin Bang Eri lihat sendiri kayak kira-kira kalau seorang pengguna tuh ada nggak sih ciri khususnya gitu? Mungkin Kak Alfia ada pengalaman nggak? Iya, kalau mungkin ciri-ciri itu mungkin bisa dibagi kayak misalnya ciri-ciri secara psikologis gitu ya, juga perilaku fisiknya juga gitu ya. Dan kemudian ciri-ciri awal penggunaan narkoba dan kemudian udah mulai pecandu gitu akan berbeda lagi sebenarnya Jere. Gitu ya. Mungkin nanti Bang Eri bisa nambahin gitu ya nanti. Dan kemudian kalau misalnya tanda-tanda dini penggunaan narkoba itu kalau misalnya secara psikologis sudah mulai kehilangan minat dalam bergaul gitu ya, dan olahraga bisa jadi juga seperti itu. Yang mana yang tadinya mungkin ada seorang yang suka bersosialisasi tapi ketika dia sudah kena narkoba gitu ya, di tanda-tanda awalnya itu udah seperti kayak kehilangan minat untuk bergaul dengan teman-temannya gitu ya. Nah, dan kemudian juga udah mulai kehilangan minat untuk melakukan aktivitas fisik gitu ya, yang tadi seperti kayak olahraga. Dan kemudian juga secara psikologis udah mulai mudah tersinggung dan marah gitu. Dan kemudian tanda-tanda dininya juga secara perilaku mereka ini udah mulai lupa untuk merawat diri dan merapikan diri, Jere. Nah, dan kemudian juga sikap disiplin juga udah mulai mengkendur, mendadak menjadi penyendiri gitu ya. Tadi karena ada minat yang berkurang untuk bersosialisasi gitu ya, dan akhirnya menjauhi orang lain. Nah, dan kemudian ada sudah mulai gemar gitu ya untuk berlaku curang, nggak jujur, menjauhi tanggung jawab, dan kemudian juga ada yang kok betah gitu ya berlama-lama di suatu tempat atau suatu ruangan yang nggak umum kayak misalnya kamar mandi, gudang gitu ya, kamarnya sendiri atau seperti itu. Dan juga sudah mulai suka curi-curi sedikit barang di rumah gitu ya, mungkin untuk dijualin gitu kan, untuk mendapatkan uang untuk beli narkoba gitu ya. Dan yang pastinya prestasi sekolah atau pekerjaan itu menurun. Nah, dan kemudian kalau misalnya udah masuk nih lebih dalam lagi ya, udah mungkin jadi pecandu, itu udah yang tadinya yang tadinya disiplinnya udah mulai mengkendur, di sini dia udah pemalas gitu ya, udah jadi seorang yang pemalas, udah hidupnya nggak teratur, yang tadinya lupa untuk merawat diri, ini sekarang jadi nggak merawat diri sama sekali gitu ya, nggak perhatian sama sekali sama dirinya gitu ya, nggak mandi atau apa gitu ya, dan kemudian juga gampang marah tentunya, semakin gampang marah dan kemudian jadi lebih egosentrik gitu. Jadi apa-apa itu yang penting aku dulu gitu. Dan kemudian juga gejala fisiknya itu udah mulai kelihatan di mana berat badan seorang yang pecandu narkoba ini mungkin akan menurun drastis gitu ya. Jadi secara signifikan akan terlihat perbedaan berat badannya gitu ya, bentuk badannya. Kemudian juga ada matanya cekung gitu ya, memerah, mukanya pucet, BAB-nya nggak lancar gitu. Dan kemudian juga terjadi perubahan warna kulit terutama di bagian yang sering disuntikan gitu ya. Kemudian juga mungkin ada terjadi sembelit juga, susah BAK tadi ya, BAB, kemudian susah tidur. Nah, dan kemudian ada tanda-tanda perubahan perilaku nih. Nah, ini udah mulai susah diajak berbicara juga, itu juga menjadi salah satu ciri-cirinya. Kemudian juga senang menyendiri, karena tadi ada minat yang berkurang tadi ya. Jadi udah benar-benar senang, bukan lagi kurang minat bersosialisasi, tapi senang menyendiri
gitu ya. Jadi dia benar-benar menjauh secara sosial. Kemudian sulit untuk terlibat dalam aktivitas yang terutama yang dilakukan di sekitar masyarakat atau keluarganya. Kemudian juga suka berbicara berlebihan gitu. Tapi ini juga tergantung obat yang dikonsumsi sih sebenarnya. Kalau misalnya stimulan gitu ya, atau yang yang stimulan gitu, jenis obatnya mungkin suka berbicara berlebihan gitu ya, mungkin seperti itu. Mungkin nanti mungkin bisa ditambahkan. Dan kemudian juga ada yang kelihatannya lebih minder gitu dibandingkan sebelumnya, tampak malu-malu gitu ya. Dan yang terakhir ada juga yang mengalami seperti kayak orang paranoid gitu, sering curiga tanpa alasan gitu, Jere, kalau dari aku. Oke, berarti dampaknya tadi ciri-cirinya berarti tadi ada banyak sih, ada terbagi menjadi ciri-ciri psikisnya gitu. Bisa kelihatan dari tingkah laku yang mulai aneh gitu, terus juga dari ciri-ciri fisik juga, dari kesehatannya dia, dari bentuk badan juga itu terpengaruh ternyata itu menurut Kalvia. Betul, iya. Ya. Mungkin kalau dari Bang Yeri ada, mungkin kalau misalnya dari yang Abang Yeri dampingi gitu, atau mungkin yang Bang Yeri lihat teman-temannya dulu gitu, mungkin ada Bang kayak ciri-cirinya bener gitu. Pemakaiannya ya, jadi kan nggak semua mata merah, jalan sempoyongan, nggak semua mulut cadel, kadang orang bisa makin oke. Jadi pemakai ekstasi ya beda sama pemakai ganja, ada yang hyper, ada yang downer. Nah kadang-kadang itu yang membuat orang sulit mengidentifikasi gitu. Nah kadang-kadang misalnya kayak mata merah bisa karena begadang, bisa karena mengkonsumsi juga obat juga. Ya kan, dan sebagainya. Kalau saya yang paling mudah mengidentifikasi adalah dengan perubahan perilaku. Tadi disampaikan Mbak Olivia bahwa dulunya pendiam, sekarang pemarah. Jadi ada compare dulu dia di gimana, sekarangnya gimana secara drastis. Dulunya nggak terlalu butuh banyak uang, sekarang butuh banyak uang. Gitu. Makanya menurut saya yang paling harusnya mengidentifikasi seseorang pemakai narkoba adalah orang tua dan keluarga. Gitu. Which is kalau orang tua sering peluk anaknya, jangankan pakai narkoba, anak jatuh cinta aja harus sudah terdeteksi dari gerak-geriknya dan sebagainya gitu. Karena memang seperti saya bilang di awal, semakin ke sini mengidentifikasi seorang pemakai narkoba itu sulit. Gitu. Dulu saya dengan mencium bau keringat saya bisa tahu, tapi kan sekarang progresif udah beda. Ada yang pakai 2 dimensi, pakai alkohol iya, pakai ganja juga iya, pakai sabu-sabu juga iya. Jadi mereka ngalamin kalau pemakai itu 3 dimensi gitu. Nah semua gejala dari obat-obatan itu muncul. Jadi orang kita menggolongkan, tapi kan mereka main di situ. Kelihatan ketika di tes urin 7 parameter muncul semua. Nah makanya paling enak adalah melihat dengan perubahan perilaku yang cukup ekstrim atau menonjol. Gitu. Tadinya gimana, sekarang jadi gimana. Nah itu merupakan identifikasi yang paling mudah ya. Selain itu ya tentu tes urin sih yang paling gampang untuk melihat ciri-ciri. Dan kayaknya tes urin juga udah mulai jadi satu budaya yang lumrah gitu. Oke. Nah, kalau dari Bang Yeri berarti ciri-ciri sebenarnya ini cukup cukup bisa dibilang memvalidasi apa yang tadi dikatakan oleh Kak Olivia gitu. Ternyata memang benar ada ciri-ciri fisik dan juga ciri-ciri psikis yang kentara terlihat begitu. Walaupun mungkin balik lagi kan kepada jenis apa yang dia pakai mungkin, dan juga tadi kayak kalau misalnya udah sebanyak itu gitu. Jadi kayak semua cirinya keluar gitu kan kalau misalnya memang sudah banyak yang dipakainya gitu. Nah, mungkin beranjak kita ke faktor-faktor nih Kak dan Bang Yeri. Mungkin Kak Alvia dulu ya. Faktor-faktor yang kira-kira secara psikologis ya Kak ya, atau mungkin yang lebih dari itu juga boleh. Kira-kira faktor apa sih Kak yang bisa menyebabkan seseorang itu atau penyebab maraknya penggunaan narkoba di generasi muda? Kenapa kita cenderung ingin mencegah yang generasi muda? Kenapa tadi juga seperti yang Bang Yeri katakan di bawah gunung es itu ternyata generasi muda nih yang kena, anak-anak SMP, anak-anak yang baru nakal, anak-anak yang baru gede, ABG gitu. Nah, penyebabnya apa sih kalau misalnya menurut Kak Alvia, mungkin dari faktor-faktor psikologinya atau mungkin dari pandangannya Kak Alvia secara psikologis yang menyebabkan anak-anak remaja atau generasi muda itu terdampak atau menjadi pemakai narkotika gitu? Iya, oke, mungkin bisa dibagi
ada alasan internal seseorangnya gitu ya, yang pencandunya, dan juga alasan eksternalnya gitu ya. Kalau generasi muda secara alasan internalnya, intinya mereka ini mengalami krisis identitas dan juga kurangnya kontrol diri, Jerry. Di mana tadi kalau Bang Yeri juga udah sampaikan kalau dirinya dulu itu ada rasa keingintahuan yang besar gitu ya, Bang Yeri ya. Nah, ini salah satunya betul ya, bahwa generasi muda itu karena memang di dalam dirinya secara alami memang generasi muda ini memiliki keingintahuan yang sangat besar gitu ya. Apalagi kalau misalnya nih di satu kelompok gitu ya, ada satu orang yang menceritakan atau menginformasikan, memperagakan juga nikmatnya mengkonsumsi narkoba gitu ya. Mungkin anak-anak lainnya yang di dalam kelompok yang sama, karena tadi ada keingintahuan yang sangat besar, maka anggota-anggota yang lainnya jadi penasaran gitu ya, pengen ikut juga gitu, pengen tahu apa sih, apa emang bener nikmatnya sebegitunya gitu ya. Jadi ya mau nggak mau karena tadi ada alasan ingin tahu, maka mereka bisa aja ikut dalam menggunakan narkoba gitu. Dan kemudian ada lagi ingin dianggap hebat gitu sama teman-temannya gitu ya, karena memang di generasi muda ini, anak-anak muda ini memang di dalam dirinya itu ada daya saing dan keberanian sebenarnya, Jere dan Bang Yeri. Jadi karena itu terdesak gitu ya, jadi memang ingin sangat ingin diakui bahwa mereka hebat. Karena kalau misalnya ada yang ngiming-ngimingin atau wah kalau pakai narkoba hebat gitu ya, nah jadi mereka mau nih pakai narkoba biar dianggap hebat. Nah, dan kemudian ada juga rasa setia kawan yang tentunya berlebihan. Sebenarnya kalau solidaritas atau rasa setia kawan itu baik ya, kalau selama itu tepat gitu kan, itu positif gitu ya, apalagi untuk generasi muda, bahwa kalau solidaritas itu sangat diperlukan. Tapi kalau misalnya berlebihan nih, rasa setia kawannya berlebihan, itu akan membuat generasi muda ini jadi senang hati juga gitu ya, kalau mau ngikut satu kelompoknya untuk mencoba hal-hal yang negatif juga gitu ya. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Jadi kalaupun ingin punya rasa setia kawan, harusnya dipikir lagi gitu ya, jangan semuanya diikutin gitu teman-temannya. Nah, dan kemudian juga masalah alasan internal juga di generasi muda ini, adanya konflik antar pribadi nih yang nggak jarang menimbulkan rasa kekecewaan, kekesalan, bahkan frustrasi gitu ya. Nah, dan kemudian narkoba inilah yang dianggap sebagai alat yang bisa digunakan untuk melupakan sesaat. Tapi mereka lupa kalau misalnya narkoba ini nggak bisa mengatasi masalah yang sesungguhnya gitu. Dan kemudian ada juga nih mereka-mereka yang generasi muda ini ingin menikmati rasa gembira gitu ya, tampil lincah, energik, terus juga mengusir rasa sedih dan malas gitu, terutama mereka yang para eksekutif muda nih, selebritis juga ya kan, yang biasanya memang mereka memiliki gaya hidup yang mungkin glamor atau juga hedon dan lain sebagainya. Enggak semuanya, tapi kan kita sering menemui kasus-kasusnya di televisi ya, di berita infotainment. Nah, jadi mereka itu memang selalu dituntut harus dituntut selalu tampil prima gitu. Jadi dengan narkoba inilah mereka dapat tampil prima dan selalu percaya diri untuk menghilangkan rasa malu. Jadi kalau tampil yang sesuai dengan profesi mereka bisa gitu. Dan kemudian ada juga alasan internal itu seperti ingin tampil langsing gitu ya. Kalau misalnya generasi muda, siapa sih yang nggak mau punya tubuh yang ideal ya, terutama perempuan nih. Nah, jadi mereka kalau misalkan udah yang punya tubuh mungkin agak gemuk gitu, pastinya pengen kurus gitu ya, karena memang kalau tubuh ideal tuh kayaknya kebanyakan perempuan itu, terutama perempuan itu kayaknya yang kurus gitu ya. Jadi narkoba ini di samping efeknya adalah menghilangkan nafsu makan, tapi juga sekaligus menambah aktivitas fisik. Nah, jadi penurunan berat badan ini akan semakin cepat gitu. Jadi signifikan berubahnya berat badan seseorang gitu ya. Jadi salah satu alasan internal yang mana ingin tampil langsing juga menjadi salah satu faktornya. Dan kemudian
ada juga perilaku antisosial. Jadi di antara generasi muda ini sebenarnya ada juga mereka yang memang sudah punya perilaku antisosial gitu ya, dimana kalau misalkan ada kecenderungan ini mereka itu bisa apa ya, senang gitu, senang berperilaku yang melanggar, sifat yang berontak juga ada, dan kemudian juga melawan pihak otoritas, menolak nilai-nilai tradisional, dan kemudian juga nggak sabaran juga orangnya gitu ya. Dan kemudian alasan internal yang selanjutnya adalah kalau mungkin mereka sudah masuk ke tahap pecandu gitu ya, mereka ada yang takut mengalami sakau gitu ya. Kalau misalnya udah pernah sakau dan pengen nggak sakau lagi kan berarti harus nurutin badannya konsumsi lagi dan lagi gitu kan. Jadi sebenarnya Iya. mereka juga pengen berhenti gitu kan, cuman karena ada yang namanya sakau jadi mereka nggak bisa berhenti gitu. Padahal kalau misalkan nanti mungkin Bang Yere bisa nambahkan sakau itu bisa berhenti sebenarnya ya kan. Dan kemudian ada alasan eksternal, pastinya adalah keharmonisan keluarga. Ya walaupun sebenarnya tadi Bang Yere juga bilang bahwa beliau dari keluarga yang baik-baik aja gitu ya, tapi banyak juga teman-teman atau pecandu-pecandu di luar sana yang ternyata berasal dari keluarga yang kurang harmonis gitu ya. Terutama yang paling rentan di sini adalah anggota keluarga yang remaja gitu ya, yang mana mereka memang punya mungkin tidak dipercayai orang tua, suka dimarahin orang tua, atau mungkin bahkan hubungan antara ibu dan ayahnya yang kurang harmonis gitu ya. Nah, yang mana itu nanti akan menimbulkan secara psikologis itu perasaan frustrasi dan muncul lagi nih ide salah satunya adalah penggunaan narkoba untuk lari dari permasalahan keluarga. Dan kemudian ada teman, tadi juga sudah kita bahas kalau misalkan teman ini bisa jadi salah satu alasan seseorang menggunakan narkoba gitu ya. Karena apa? Karena peran teman sebaya ini adalah sebagai fasilitator, seperti kayak memberikan informasi yang mengarahkan perilaku dan kemudian juga memberikan peluang untuk kita bersosialisasi dengan orang lain, memberikan perhatian untuk kita gitu ya. Itu sangat besar pengaruhnya untuk kita. Juga termasuk pengaruh negatif. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang generasi muda yang salah memilih teman sebaya, maka akan beresiko tinggi juga ikut terseret ke pengaruh-pengaruh negatif, yaitu salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Nah, dan kemudian tadi ada orang lain juga, yang mana tadi kalau Bang Yeri bilang kalau misalnya beliau kenanya di apa tadi ya Bang, tukang Di sekolah jualan ya. es ya. Iya. Betul. Nah, ini termasuk di golongan yang online di mana caranya adalah tipu daya ya. Jadi memang banyak orang di sekitaran kita yang kelihatannya baik, seperti kayak tadi ya, kayak penjual es gitu ya, atau bahkan teman, sahabat, pacar, yang mana itu memang baik gitu ya secara tampilan, tapi ternyata mereka adalah pengedar narkoba. Nah, itu mereka nggak segan-segan, nggak tega juga akan menipu dan menjebak kita, karena ya mereka pintar gitu kan memasarkan narkoba. Jadi mereka ini menawarkan narkoba itu sebagai vitamin atau sebagai food suplemen atau pil sehat dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian ada juga kemudian paksaan. Nah, ada paksaan juga. Jadi banyak banget juga ada generasi muda yang mengawali pemakaian narkoba ini karena dipaksa oleh teman-temannya gitu kan. Kalau nggak pakai nanti diancam, dilukain, disakitin atau dikeluarkan dari kelompok. Betul, kayak gitu. Jere. Jadi banyak banget gitu alasannya, yang eksternal maupun internal. Iya, begitu Jere kalau dari saya. Ya, sebenarnya tadi komplit banget ya kalau disampaikan sama Kak Alfia tuh internal eksternalnya, faktor-faktornya gitu. Makanya juga dulu sebenarnya waktu zaman kecil itu selain aku dikasih tahu sama guru-guru dan penyuluh-penyuluh zaman-zaman sekolah, kalau misalnya dulu kan emang kayaknya SD tuh banyak ya program-program pembinaan karakter yang seperti itu. Biasanya di rumah juga tuh suka dibilangin sama orang tua, sama mama kebetulan ya, kayak misalnya, ya nanti kalau misalnya ada yang nawarin makanan gitu, jangan diterima ya itu, ya kayak gitu-gitu kan Kak. Sudah ada banyak kan dari dulu pencegahan untuk yang eksternal-eksternal seperti itu gitu. Dan tadi internal juga banyak, kayak gitu, kita tuh nggak enakan orangnya ternyata, kayak pengen nih ikutan sama temen gue, entar kalau gue nggak nyoba dimusuhin gitu. Juga kepo, kayak tadi kasusnya Bang Yeri juga, kalau dari Bang Yeri cerita, kasusnya begitu yang kayak
pertama ada rasa penasaran itu juga dari dalam diri gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tanya lagi ke Bang Heri, mungkin Bang Heri pengen cerita lagi nih Bang, faktor apa yang exactly yang waktu itu Bang Heri rasakan gitu? Kenapa pada akhirnya di saat penawarannya berkali-kali itu, Bang Heri akhirnya memutuskan untuk ya udah coba aja? Ya mungkin ini adalah pemikiran saya melihat perkembangan 2 tahun terakhir ya. Dari sekian lama 2 tahun terakhir ini kok kayak saya pede menyimpulkan bahwa salah satu trigger yang menyebabkan seseorang tuh bisa dengan mudah berurusan dengan narkotika adalah father issue. Gitu. Makanya saya menjalankan satu campaign namanya Ayah Hadir. Mendorong sebenarnya buat calon-calon ayah yang belum menikah sadar betul sebab akibat dari hadir atau tidak hadir dia di dalam pengasuhan dan keluarga. Saya tidak broken home. Papa saya mengasihi saya dalam angka 10, saya butuh 10. Papa saya pelatih bola waktu itu. Tapi di luar rumah, ada yang mencoba mengasihi saya dengan angka 25. Nah, jadi masalah. Tadinya nggak ada masalah. Bukan masalah bad parenting, bukan. Tapi faktor eksternal yang agresif. Seperti itu. Makanya teorinya, kalau dari berdasarkan hemat saya, kalau anak-anak kenyang kasih sayang di rumah, mereka nggak mungkin jajan kasih sayang di luar rumah. Gitu. Jadi kenapa itu menjadi sebuah hal yang krusial? Saya kasih contoh, salah satu, kalau saya tidak salah, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aisyah Dahlan, ya dia dulu populernya sebagai dokternya gerombolannya Slang lah. Dia melakukan satu statement yang saya tangkap dengan sederhana, tapi menurut saya tuh valid banget. Kalau orang mau tahu rasanya narkoba tanpa menggunakan tentunya, sangatlah mirip dengan seorang anak yang sering dipeluk, dirangkul oleh ayahnya atau orang tuanya. Ternyata ledakan dopamin yang dialami seorang anak yang dipangku, yang diucapkan kata-kata misalnya you are my beloved son atau apapun lah itu, menyebabkan anak itu mengalami sebuah ledakan emosional yang mirip kayak narkoba begitu. Nah, ketika seorang anak tidak mengalami hal itulah, bukan tidak ya, tapi di luar ini industri game, industri narkoba itu melemparkan rasa. Nah, kalau saya bisa simpulkan, kenapa orang susah lepas dari narkoba secara rasa ya, taste, sebagai yang pernah memakai hampir semua. Karena salah satu kenikmatan narkotika itu senikmat pelukan seorang ayah. Senyaman dan seaman, gak bisa dipungkiri. Itulah rasanya. Kenapa selalu kepengen lagi, bukan narkobanya. Euforia yang dibagikan dalam emosional dari seorang pemakai itu. Gitu. Makanya sulit banget untuk seorang pemakai narkoba mau berhenti dengan metode apapun kalau peran serta ayahnya enggak. Sedangkan hampir semua anak yang saya dampingi pasti ibunya yang ngurusin gitu loh. Bapaknya angkat baik di pencegahan maupun di penanggulangan. Nah, jadi caranya saya mencegah anak saya supaya anak saya nggak pakai narkoba adalah intens pengasuhan saya di usia produktif dia harus super dan super tinggi. Kalau saya nggak mau bertanggung jawab, pasti ada orang yang di luar rumah yang akan bertanggung jawab. Di luar ini agresif sekarang ganja ada berbentuknya brownies, jadi nggak permen lagi. Dulu dibilang kita jangan permen, sekarang psikotropika itu digerus, disuntikin ke buah vita, ke citato, ke roti. Kita nggak bisa hindari progresif yang di luar. Cara orang paksa halus, paksa kasar, nggak. Nah berarti jangan sampai di rumah ini seperti itu. Sedangkan di Indonesia ini kan culture bapak ngasuh itu kayaknya belum terlalu familiar buat bapak-bapak kayak saya gini gitu loh. Kayak jadi bapak-bapak mikirnya masih kayak beli mainan di toko mainan. Baby-babyan tuh mainan perempuan. Laki-laki tembak-tembakan. Sehingga waktu gede kita nggak berpikir bahwa tanggung jawab kita hadir dalam pengasuhan. Nah ini yang dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat narkoba sehingga metode-metode yang udah kita bangun kadang-kadang suka kontraproduktif. Karena senjata raja terakhirnya nih nggak berfungsi.
Menurut saya seperti itu. Nah, ketika ayah menjalankan fungsionalnya, anak-anak nggak akan jadi apa ya, gelandangan cinta di luar. Mau dia dimarahin, mau dia dipaksa, mau dia dijelekin, dia penuh dari rumah gitu. Dia nggak akan terprovokasi untuk jadi ini, jadi itu. Dia nggak akan depresi di luar karena dia tahu waktu dia pulang ada yang sayang sama dia. Nah, itu terrealisasi waktu kejadian sama saya. Nah, bagaimana saya bisa pulang? Saya tuh udah sampai dalam satu fase, saya berkali-kali coba bunuh diri. Udah sampai dalam fase itu, baygon, suntik narkotik, dan sebagainya. Nah, apa yang membuat saya bisa pulih lepas? Itu kan sebuah pertanyaan kan. Jadi kalau saya kasih sederhananya gini, kalau pecandu narkoba nggak menemukan sensasional yang lebih enak dari rasa narkoba itu, sulit. Terbukti kok hampir semua. Mohon maaf, Bang Eri, ini kayaknya termute. Permisi, Bang. Oke, maaf. Saya ulangi ya. Apa sudah jelas? Boleh, Bang. Anak-anak yang kecanduan narkotik ini, yang saya dampingin, hampir semua udah pernah ikut seminar narkoba. Nah, beberapa karena father issue itu, dia tahu ini barang jahat, ini dia tahu, tapi dia tutup mata demi sensasi rasanya. Itu ngerinya narkoba. Dia sudah tahu, edukasi dari pemuka agama, dari orang tua, dari sahabat-sahabat, jangan. Tapi karena ada satu kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi, dia tutup mata, pasti. Saya yakin, karena itu yang saya dapatkan di lapangan gitu. Bahwa lebih dari sekedar itu, makanya memfungsikan parenting yang sehat, itu akan jadi satu senjata pamungkas dalam pencegahan maupun penanggulangan. Saya kasih contoh saya. 9 tahun, saya dalam satu tahap waktu itu sedang benar-benar mengeksekusi diri saya. Saya pernah minum 1 gelas baygon untuk mengakhiri hidup saya. Nah, yang bisa buat saya selamat sebenarnya papa saya. Papa saya pemain bola, pelatih bola, dan dia adalah pelatih termahal dan terbaik di Indonesia di zamannya. Jadi papa saya ada di puncak top karirnya sebagai laki-laki, sebagai nama baik dan sebagainya. Tapi 2 anak laki-lakinya terjerumus, salah satunya saya. Nah, dia harus milih keluarga atau bola. Nah, saya udah pikir pasti dia milih bola. Orang itu karirnya seperti bapak-bapak pada umumnya. Ya kan? Mikirin gengsinya, mikirin nama baiknya. Tapi yang dia lakukan tidak, dia ninggalin semua dunia bola. Dia pulang dampingin saya. Saya pulang mabuk, ada papa saya di depan rumah nungguin. Saya dikejar-kejar polisi, ada papa saya. Tiap hari dia nangis, berlutut, berdoa, tanpa ada perubahan dalam hidup saya. Dia bilang gini, kalau mau jadi orang hebat, jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Terus dia bilang gini, pertandingan bola selalu ada, tapi anak-anak saya nggak selalu ada. Satu kali nih, saya dipukulin rame-rame di sekolah. Papa saya masuk. Satu sekolah hujat kami berdua dengan teriakan maling. Ini berdua nih, papa saya orang terkenal, saya mah penjahat gitu. Kalau saya diteriakin maling itu wajar, tapi kalau papa saya diteriakin maling itu udah menghancurkan hati gitu. Jadi di tengah teriakan maling, ini yang buat saya sembuh nih, di tengah teriakan maling, tiba-tiba tangan papa saya ngerangkul saya. Terus dia bilang gini, kamu bukan maling ya, ingat kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu, hapus air mata kamu, jalan lagi. Saya menemukan zat adiktif yang lebih enak dari semua jenis narkoba. Hati saya kuat, kaki saya kuat, pikiran saya kuat. Orang kayak saya sulit sembuh, sulit. Biasanya udah ditaruh justifikasi permanen, hanya bisa dipulihkan, tapi nggak akan pernah bisa disembuhkan. Saya dikategorikan sebagai orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip punya cacat-cacat permanen yang memang udah konsekuensi dari orang narkoba itu. Tapi waktu saya menemukan peran serta seorang ayah, saya menemukan sebuah sensasi lain gitu. Saya sadar benar, nggak semua ayah kayak gitu, nggak semua orang punya. Tapi paling nggak warna kepedulian, cinta, penerimaan, kasih sayang, pelukan, rangkulan, itulah yang sebenarnya menjadi tolak ukur pencegahan.
kan kita bicara itu, dan penanggulangan. Karena masalah narkotik ini berkembang, salah satunya misalnya gini, mohon maaf ya Mas Jere, misalnya. Mas Jere ini sakit, misalnya, mohon maaf. Terus saya ngajak teman-teman patungan yuk buat Mas Jere. Orang pasti mau dong, solidaritas. Tapi kalau saya bilang gini, hai teman-teman, Jere sehat loh, yuk kita patungan yuk, biar dia makin sehat, orang nggak mau. Lu ngapain? Nah itu sebenarnya, nah makanya menurut saya agak sulit ngomong masalah narkotik secara keseluruhan tanpa menyinggung masalah keluarga. Nah, begitu saya melihat ini 2 tahun saya kampanyekan, maka hasil signifikan kesembuhan tuh kayak naik. Anak narkoba, saya ngomong sama bapaknya, gimana masalah dengan bapaknya? Kalau bapaknya angkat tangan, masa saya turun tangan? Gitu. Jadi saya melihat bahwa ya which is orang-orang umuran saya ke bawah, waktu mau nikah jarang yang mempersiapkan hal ini. Rata-rata yang disiapkan venue-nya, nanti rumahnya, ininya. Karena menjadi ayah yang siap untuk menjadi pahlawan buat anak-anaknya, itu banyak laki-laki tidak respect hari ini. Dan itu yang dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat narkotika. Sehingga kita cuma menanggulangi, mencari tahu, tapi ada satu source. Makanya saya belum pede 100%, tapi dalam circle kecil saya, dalam pelayanan saya meyakini mendekati 100% bahwa wow, 15 tahun saya coba cari tahu apa ini, karena butuh biaya besar menanggulangi. Rehab itu membutuhkan biaya besar dan banyak effort berurusan dengan sindikat-sindikat narkoba dan sebagainya. Nah, pengkerucutan yang saya temukan di dalam pengalaman adalah ayah hadir ini sebagai pencegahan, sebagai penanggulangan, dan ini akan meringankan semua dan memberikan sebuah hasil yang signifikan. Itu sih, Jere. Oke. Sebenarnya dari speech-nya Bang Iri tadi udah cukup merangkum semua diskusi kita sebenarnya. Maksudnya kan tadi Bang Iri juga cerita lebih banyak ternyata dari awalnya hanya menceritakan faktor mengapa jadi seorang pecandu, terus tiba-tiba Bang Iri juga cerita nih kalau ternyata ya dampaknya pertama adalah karena ada sosok yang harusnya ada, tapi itu ternyata tergantikan oleh narkotika. Ternyata seperti itu. Akhirnya Bang Iri juga cerita kalau ternyata proses penyembuhannya dari Bang Iri sendiri adalah itu menggantikan, kalau awalnya ada sosok yang tergantikan oleh narkotika, maka cara menyelesaikan narkotika adalah memunculkan sosok itu lagi. Gitu ya Bang ya? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi berarti kalau tadi menurutnya Bang Iri sebenarnya ya gitu. Maaf ya tadi berarti kurang lebih kalau Bang Iri menganggapnya faktor yang paling utama sebenarnya adalah ketiadaan sosok yang seharusnya ada. Dalam hal ini kalau misalnya menurut Bang Iri adalah father issue ya. Makanya kenapa Bang Iri membentuk juga komunitas ayah hadir di sini gitu kan, sebagai mungkin media juga untuk menyadarkan laki-laki yang masih muda yang belum menikah untuk mencoba menjadi seorang figur ayah yang tepat gitu, agar nanti tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang mungkin ada anak-anak yang merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya gitu. Tadi sebenarnya udah banyak sekali yang Bang Yeri jelaskan juga ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita bisa kulik lagi, sebenarnya aku juga masih pengen tahu sih mengenai kira-kira efek atau mungkin lebih tepatnya dampak sih sebenarnya. Dan tadi kan kalau misalnya efek tuh sebenarnya udah sempat kita singgung ya. Kalau misalnya kita tanya dampak nih, mungkin dari Kak Alvia dulu, kayak sebenarnya dampak dari penyalahgunaan narkoba ini bagi si orang itu gitu, apakah begitu besar gitu, atau ya kalau misalnya cuma sekali pakai ya nggak apa-apa lah gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita ambil contoh rokok ya, aku nggak ngerokok, tapi dengar cerita-cerita yang dari teman-teman, katanya kalau ngerokok tuh sekali coba itu nggak bakal langsung candu, harus beberapa kali dulu. Kalau rokok seperti itu. Cuman kalau narkoba kan itu sesuatu yang benar-benar berbeda ya. Mungkin kalau dari Kak Alfi bisa menjelaskan dampaknya, kayak apakah langsung auto candu gitu dan auto jadi ya dia juga setelah candu pertama kali langsung kecanduan yang lebih parah gitu begitu coba kedua kalinya gitu. Gimana Kak? Iya.
Kalau efek candunya sebenarnya, aku juga kurang mendalami ya, mungkin nanti, Bang Yeri yang bakalan lebih tahu gitu ya, apakah ketika seseorang menggunakan narkoba sekali langsung ketagihan atau seperti apa gitu ya. Nah, tapi aku di sini pengen bahas tentang apa aja nih dampak, dari narkoba secara sebenarnya gini, aspek yang terserang tuh banyak banget gitu ya, termasuk fisik, psikis, sosial, dan juga ekonomi. Tadi juga sempat kita sedikit singgung di awal. Kalau fisik itu pasti ada gangguan pada sistem saraf kita ya di otak terutama yang akan membuat kita mengalami kejang-kejang, halusinasi, hilang kesadaran gitu ya. Dan kemudian ada juga gangguan jantung, gangguan paru-paru juga tadi, ada gangguan liver gitu, dan kemudian ada juga terganggunya sistem reproduksi gitu ya, di mana kalau misalnya sudah kena narkoba, itu bisa aja ada gangguan fungsi seksual seseorang. Nah, kalau misalkan di perempuan, itu nanti akan ada gangguan periode menstruasi, kayak misalnya nggak teratur menstruasi atau nggak menstruasi sama sekali gitu ya. Dan kemudian bagi mereka yang menggunakan jarum suntik, apalagi yang bergantian, ini secara fisik bakalan mudah tertular penyakit seperti kayak hepatitis B, hepatitis C, atau HIV yang sekarang ini belum ada obatnya gitu ya. Dan yang paling fatal adalah tentu kematian yang diakibatkan oleh overdosis narkoba. Nah, dan kemudian ada dampak secara psikologis. Nah, ini ada seperti kayak jadi lamban bekerja, kok jadi ceroboh gitu ya, terus kemudian juga sering tegang, sering gelisah gitu ya, dan kemudian juga hilangnya kepercayaan diri, lebih suka menghayal, penuh dengan curiga, tadi sudah kita juga bahas, dan kemudian lebih ganas gitu ya, lebih brutal, lebih agresif gitu, dan kemudian juga sulit berkonsentrasi secara psikologis, dan kemudian juga ada perasaan lebih sering kesel, tertekan juga, dan kemudian dampak psikologis ini juga si pecandu ini dapat mengalami gangguan jiwa berat gitu. Karena apa? Karena ada kelainan secara kimiawi pada otak sehingga mengganggu fungsi sistemik dan impuls syaraf otak. Nah, jadi kalau misalnya terganggunya fungsi ini, itu akan menyebabkan kegagalan fungsi otak dalam mengolah informasi dari dan kepada panca indera. Nah, hal inilah yang akan menimbulkan proyeksi yang nggak seharusnya seperti yang kita ketahui yang namanya halusinasi gitu ya, baik secara visual, pendengaran maupun penciuman gitu ya, ataupun proyeksi dari masa lalu. Nah, kerusakan atau kelainan dari otak ini itu sama dengan mereka atau pasien skizofrenia yang biasa kita temui di rumah sakit jiwa. Nah, itu gangguan otaknya sama seperti pasien-pasien tersebut. Dan secara psikologis juga yang terakhir itu mereka cenderung menyakiti diri sendiri gitu ya. Ada juga perasaan tidak aman dan bahkan percobaan atau sudah melakukan akan bunuh diri gitu. Dan kemudian secara sosial pasti mereka akan mendapatkan diskriminasi dari warga-warga sekitar ya. Labelnya ya. Iya, betul. Dikucilkan dari lingkungan gitu ya, dan kemudian juga maraknya terjadi kekerasan dan kriminalitas di masyarakat. Kenapa? Karena para pecandu ini kan tadi ada perubahan emosi ya kan, yang mana mereka jadi lebih brutal, lebih ganas, lebih agresif gitu, dan kemudian juga secara ekonomi gitu ya, mereka udah mulai kehabisan uang karena banyak digunakan untuk membelikan narkoba gitu ya, sehingga ketika kehabisan uang mereka jadi mencuri, mereka jadi ngerampok gitu kan. Jadi masalah baru nih di sosial gitu. Dan masalah-masalah yang lainnya pun ikut. Tadi juga Bang Yeri juga udah bilang kalau akan rentetan permasalahan yang muncul itu ada prostitusi, korupsi dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian pastinya ada dampak ekonomi. Nah, tadi Bang Heri juga ada sempat bahas kalau misalkan biaya rehabilitasi itu sangat-sangat tinggi gitu kan, itu akan menjadi beban ekonomi tersendiri untuk keluarga yang mendampingi anggota keluarganya yang ingin sembuh dari narkoba. Dan kemudian juga banyak uang yang terbuang tadi karena banyak digunakan karena membeli narkoba.
dan juga masalah ekonomi yang tercuri nih uangnya ya kan, yang terampok uangnya gitu, itu akan jadi masalah ekonomi juga untuk mereka gitu. Jadi kalau kita simpulkan tadi ada dampak secara fisik, psikologis, sosial dan juga ekonomi. Begitu, Jere. Oke, ini lengkap juga dari Kak Alvia ya mengenai dampaknya ada dari berbagai aspek juga, dari dampaknya secara sosial, ada labeling di situ, juga ekonomi mengenai rehabilitasinya, dan juga kalau misalnya dampak ekonomi sebenarnya yang paling berasa tuh kalau misalnya udah level ini sih Kak, udah level yang kecanduan banget, yang sampai harus beli. Jadi kan awalnya kan kalau bisa dari cita-cita tuh digratisin dulu sama bandarnya, habis itu baru udah habis stok gratisannya, akhirnya dia beli nyolong duit orang. Akhirnya ya itu, dari yang tadinya mungkin dia berkecukupan gara-gara narkoba jadinya melarat banget gitu untuk dipakai cuma untuk beli obat-obatan itu. Ya benar. Sepakat banget sama Kak Alfiat. Mungkin kita berangkat ke Bang Yeri. Kalau dulu Bang, waktu Bang Yeri pertama kali memakai narkoba dan setelahnya ketika dalam keberjalanan 9 tahun itu Bang, apakah ada mungkin kalau mungkin aku pengen bicara dampak aja sekarang kayak Bang Yeri yang Bang Yeri alami, dampaknya bagi pertemanan, bagi keluarga, bagi diri sendiri, mungkin kesehatan yang tadi mungkin kayak kapan sih kira-kira tuh di tahun keberapa Bang Yeri baru mengalami masalah-masalah kesehatan, dan juga kayak apakah pertama kali banget tuh udah ketahuan sama beberapa orang, apakah itu langsung menyebar? Kalau tadi kan Bang Yeri jelasin baru ketahuan sama keluarga tuh 2 tahun setelah memakai gitu ya. Itu kan cukup lama. Apakah dalam kurun 2 waktu itu juga ada dampak-dampak lain gitu? Mungkin Bang Yeri bisa cerita nih Bang, dampak dari memakai narkoba itu. Hampir semua yang dibilang Mbak Olivia itu saya alami, kecuali HIV ya. Tapi hepatitis C saya kena dari sharing jarum suntik. Dan hampir semua yang diceritakan itu masalah sosial, masalah ekonomi, semuanya saya kena gitu. Saya udah mengalami sampai overdosis, lalu dibuang orang di got. Saya bangun dari comberan, pernah dibuang begitu aja. Tinggal di jalan akhirnya karena keluarga tutup pintu semua. Saya lewatin semuanya, pencobaan bunuh diri, bahkan sudah pernah melakukan berkali-kali coba bunuh diri, masalah sosial yang belum pernah ketangkap aja. Tapi digerebek, ditembak itu beberapa kali gitu, saya lari masuk got, masuk kali. Dan itu saya lewatin dan saya jalanin semua. Dan kalau dilihat sebuah ditanya saya pribadi ya, dampak yang paling berat dari dulu dan sampai sekarang nih adalah stigma negatif masyarakat sih. Itu sih artinya kalau saya nggak punya duit ya saya tahan lah laparnya, nggak apa-apa. Saya sakit, saya tahan sakitnya. Yang paling berat kayaknya ini representatif buat teman-teman mantan pecandu ya, bahwa stigma negatif masyarakat itu selalu menjadi raksasa masalah yang cukup besar. Bahwa kami adalah orang golongan 2 ke bawah lah. Kami adalah kelompok yang harus terus disupport, harus terus dijadikan contoh. Saya udah sembuh 20 tahun. Saya udah nggak pakai 20 tahun. Terakhir saya pakai tahun 2000. Tapi sampai hari ini saya masih ngalami stigma negatif masyarakat gitu. Minimal ya kalau dalam pertemuan-pertemuan misalnya kayak Hani dengan BNN, dengan kepolisian. Kan dalam seminar biasanya ada petugas hukum, BNN atau polisi atau praktisi medis, ya dokter atau psikolog sama narasumber, biasanya saya gitu. Nah biasanya kalau dalam sebuah struktural acara penyuluhan, setting goal-nya tuh sama gitu, adalah membuat orang-orang tidak menggunakan narkotika. Aspek hukum, ya bahwa ini harus ditangkap, harus diberantas gitu. War on drugs itu kan menyentuh juga sampai fase-fase yang kayak saya ini adalah mantan yang harus diperangi gitu. Lalu kadang-kadang masalah kesehatan juga melemparkan sebuah, ya namanya juga edukasi masyarakat, pasti harus menyampaikan sebuah yang tadi kayak Mbak Olivia cerita. Dan biasanya testimoni terakhir yang saya ngomong ini, hasilnya orang akan bilang bahwa oh ini ya yang namanya mantan penjahat, oh ini ya yang rusak secara mental, oh ini ya, dan justifikasi itu ya terus selalu ditempatkan di kursi pesakitan gitu. Makanya saya mendorong teman-teman ini untuk
berkarya gitu. Makanya saya mulai sekarang banyak UMKM, nggak bisa kerja sama orang nggak apa-apa, berdiri di dua kaki sendiri. Siapa bilang saya punya prinsip bahwa saya nggak bisa rubah masa lalu saya, tapi masa iya saya nggak bisa rubah masa depan saya. Ada yang support, nggak ada yang support, terserah. Ada yang justifikasi ya terserah. Betapa sulitnya orang tua legowo anaknya menikah dengan mantan pecandu narkoba, betul nggak? Perusahaan begitu dicek background, ya jelas mikir 1000 kali. Sekali rentetan, makanya kadang-kadang ini yang menjadi sebuah dilematis ya kan, ini kan salah satu dampak sampai hari ini bahwa ya kadang-kadang kami juga dikondisikan sebagai ya sudah orang yang mungkin didaur ulang mudah-mudahan bisa, enggak juga ya sudahlah gitu. Nah makanya saya mesti upgrade saya punya mental supaya siapa bilang saya nggak bisa ada di tempat-tempat terbaik, siapa bilang saya nggak bisa sehat dan berkarya lagi. Dan saya mendorong teman-teman untuk lawan dengan karya. Kita berani buat jahat masa nggak berani baik. Tapi kalau diberikan ruang ngomong dari hati yang paling dalam, maka saya berkata dampak dan masalah terbesar yang dialami baik waktu jadi pemakai maupun sudah selesai adalah stigma negatif dari masyarakat. Gitu. Oke, itu kalau dari Bang Yeri cerita, ternyata dampak yang tadi disebut nama Kalvia, semuanya udah pernah dialami sama Bang Yeri. Ya, saya lewatin semua. Rasa sakit, gak duit, lapar, saya lewatin semua. Wow. Tapi yang paling berasa memang berarti stigma yang sampai sekarang masih ini ya Bang ya, mungkin masih melekat gitu. Labelingnya masih ada mungkin. Masih iya. Sampai hari ini. Masih ada. Okay. Nah, sebenarnya aku pribadi justru malah salut sama Bang Yeri yang bisa ada di sini sekarang dan juga dengan pergerakan yang sekarang. Ya sebenarnya aku harap kalau misalnya memang sudah ada wujud nyata dari orang-orang yang bebas dari narkoba dan dia sudah jelas wujud nyatanya dia udah bertahun-tahun lepas, justru udah bertahun-tahun juga berkarya di field yang sama untuk memerangi narkoba. Menurutku pribadi patut mendapatkan dukungan gitu ya. Karena kalau misalnya nggak ada dukungan sama sekali, bagi yang sudah bebas, berarti kita juga belum siap untuk mendukung orang-orang yang masih dalam fase ingin sembuh gitu. Kalau menurutku pribadi bisa seperti itu kan. Ngomongin soal sembuh dari narkoba nih Bang Yeri dan Kak Ovia, mungkin aku pengen tahu nih cara mengalihkan kecanduan dari narkoba. Mungkin Bang Yeri nanti bisa mulai duluan. Kalau versinya Bang Yeri itu bagaimana Bang? Cara mengalihkan diri dari kecanduan narkoba itu? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Karena menurut saya kita tuh cukup lama terjebak dengan kalimat say no to drugs, sehingga kita mengeluarkan effort untuk say yes to something-nya gitu. Jadi pengalihan itu nggak dalam ranah ini kan karena ditanyain aja, tapi secara global kita tidak sedang berpikir pengalihan, kita sedang berpikir stop gitu. Jadi anak-anak yang memutuskan, oke Kak, saya berhenti, terus saya mesti ngapain? Nah, kalau kita nggak bisa jawab mau ngapain dalam pengalihan itu, maka cenderung mereka akan kembali lagi gitu. Oke, menarik. Gitu. Nah, makanya saya mendorong sebenarnya sih pribadi yang mandiri ya. Pribadi mandiri gitu. Misalnya nggak ada yang, karena gini, pengalihan membutuhkan support system gitu. Ada yang dukung, ada yang kasih kesempatan, ada yang mendampingi. Nah kan ini kan sulit dalam kacamata orang kayak saya gitu. Artinya pengalihan adalah pertama mulai dengan kalau dari sudut pandang dua sudut pandang ya. Pertama pemakai narkoba berjuang berdiri di dua kaki sendiri. Jangan letakkan keberhasilan sober kita ke oknum siapapun yang ada di luar, karena itu akan jadi blunder. Kalau dari sisi lainnya, perbanyak aktivitas-aktivitas kreatif, musik, olahraga, entrepreneur, perbanyak tools say yes-nya, sehingga mereka nggak punya waktu lagi untuk mikirin dan mereka punya compare gitu, sesuatu yang di-compare gitu. Nah, jadi PR kita nggak boleh cuma sekedar ngomong say yes aja. Kalau kita tidak mempersiapkan instrumen-instrumen. Makanya kadang ya saya ngomong dari hati saya paling dalam, kadang-kadang hari hani itu suka blunder. Karena hari hani dipersiapkan banyak orang hanya pas hari H-nya aja. Event aja. Itu kayak orang siapin wedding tapi nggak siapin marriage gitu.
Nggak salah, tapi perlu sebuah kesinambungan dan itu tidak mudah. Dan menurut saya salah satunya adalah memperkaya hal-hal kreatif yang ada di dalam tatanan masyarakat ini dan mempersiapkan support system yang ada. Contoh kayak saya mengedukasi kelompok-kelompok, misalnya kelompok sepeda, kelompok otomotif, untuk bisa menjadi komunitas yang menampung dan memberi kesempatan buat mantan-mantan pecandu narkoba ini berkreasi. Anak-anak misalnya aktivitas apa ya, dance, kuliner, F&B, dan sebagainya. Jadi memberdayakan masyarakat yang ada supaya saya nggak keluar banyak uang dan ngerengek-ngerengek pakai proposal, dan komunitas masyarakat juga terlibat sebagai konten say yes-nya. Sehingga saya tidak lagi, saya mengurangi kata jangan pakai narkoba. Saya mengajak mereka untuk join ke source-source yang ada sehingga itu menjadi sebuah metode yang murah meriah tapi efektivitasnya tinggi dan sekalipun tidak bersentuhan dengan pemerintah tetap berjalan secara gitu. Jadi kalau dari saya. Oke, itu tadi dari Bang Yeri ya, berarti cara mengalihkannya kita tidak boleh berhenti pada say no to drugs, tapi juga kita harus mencari tahu nih pengalihan. Kalau misalnya nanti kita menangani orang yang memang bermasalah dengan narkotika, maksudnya mereka terjerumus dalam hal itu, kita harus menyiapkan pula sisi sebelahnya, di mana kita bisa memberikan media baru nih. Kalau misalnya nanti mereka berhasil lolos, media baru ini akan menampung mereka supaya mereka tidak kembali lagi kepada narkotika, gitu kalau menurut Bang Yeri. Nah, kalau menurut Calvi gimana? Cara psikologis, adakah cara yang sebenarnya bisa kita mungkin atau bisa diberikan lah kepada para pecandu narkotika itu bagaimana supaya mereka teralih dari dunianya mereka ke dunia baru yang lebih baik? Ya, sebenarnya tadi yang udah disampaikan oleh Bang Yeri itu udah lengkap banget dan bahkan ada unsur psikologisnya juga tadi ya, ada dukungan sosial juga kan bagi mereka yang ingin keluar dari dunia narkoba itu penting banget memang karena semua rangkaian rehabilitasi itu nggak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari orang sekitar, juga adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan positif yang direncanakan yang akan dilakukan oleh mantan pecandu narkoba gitu. Jadi sama aja sih intinya kalau dari saya setelah kita melakukan pemeriksaan dulu mungkin ya ke dokter gitu kan dengan serangkaian pengobatannya sampai rehabilitasi, dan kemudian ketika sudah selesai semua serangkaian pengobatan tersebut dikembalikan ke masyarakat. Nah, jadi tadi baru kita terapkan yang Bang Yeri sudah sampaikan tadi ya, bahwa ketika dia sudah dikembalikan ke dalam masyarakat, difungsikan lagi secara normal gitu kan, nah, itu kita harus selalu dukung dan awasi tetap mantan pecandu narkoba ini agar tidak belok lagi, tidak balik arah lagi ke ke masa lalunya gitu ya, yaitu penyalahgunaan narkoba gitu. Jadi memang secara psikologis memang harus dikuatkannya seperti itu. Jadi dukungan sosial sangat penting dan juga betul-betul harus dikuatkan benar-benar bahwa dia bisa untuk melawan, untuk tidak kembali lagi ke dunia tersebut. Karena ada kita-kita nih yang bakalan dukung si pasien gitu ya, kita sebutnya gitu kalau dari aku, Jere. Oke. Terima kasih banyak Kak Ovi. Berarti tadi kalau Kak Ovi juga sepakat sama Bang Yeri juga tadi Kak Ovi membicarakan mengenai dukungan, support bagi para pecandu gitu, pasiennya ya, yang memang sakit narkoba gitu, memakai narkoba, butuh support juga dan juga memang butuh dari orang-orang yang eksternalnya juga butuh dukungan, butuh pengalihan kepada hal yang fresh dan juga bisa menggantikan dunia lama mereka yang harus mereka tinggalkan gitu. Nah, aku ada pertanyaan terakhir, ini untuk menutup diskusi kita nih mungkin. Menurut Calvi dan Bang Heri, gimana cara memproteksi? Artinya kita berarti ini orang-orang yang jangan sampai terkena narkoba gitu. Gimana sih cara memproteksi diri dari kecanduan narkoba, dan juga pendekatan-pendekatan apa yang bisa dilakukan dari kita pribadi sebagai masyarakat gitu, yang bisa kita gimana cara pendekatan kita kepada orang atau remaja yang sudah terlanjur terjerat narkoba? Mungkin dari Bang Yeri dulu bisa, Bang. Ya, baik. Menurut saya sih dua faktor ya, faktor kerohanian dan faktor keluarga.
Itu betul. menjadi karena yang kita hadapi narkoba. Karena 2 faktor ini adalah 2 faktor yang mampu melahirkan sensasional melampaui semua jenis narkoba yang paling mutakhir sekalipun, seperti itu. Nah, lalu, itu sih, jadi 2 faktor itu, spiritualisme berarti support semua pemuka-pemuka agama, kalau perlu, pemuka agama mengadopsi isu ini sebagai salah satu materi untuk membimbing umat, lalu faktor-faktor keluarga. Lalu, faktor yang kedua adalah, mengembalikan sebenarnya semangat gotong royong sih, bahwa jadi gini, simpelnya gini, saya udah berapa kali coba bunuh diri. Artinya hukuman mati itu nggak buat saya kapok, karena saya udah mencoba menghukum diri saya sendiri. Yang bisa buat saya kapok pakai narkoba adalah kepedulian, penerimaan, kesempatan kedua, rangkulan. Nah, harusnya semangat gotong royong ini membangkitkan masyarakat untuk berperan serta. Andai kata BNN nggak ada, tetap kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah narkoba di bangsa kita lewat semangat kebersamaan dan semangat gotong royong tersebut. Itu sih kalau angle saya. Oke, terima kasih Bang Yeri atas pandangannya tadi. Berarti kalau Bang Yeri Siap. balik lagi ke support lagi gitu ya. Memang kalau yang dari yang kupandang juga kalau misalnya kita lihat artis narkoba, kebanyakan dari kita justru atau kebanyakan teman-teman artisnya mereka caranya adalah dengan memberi support yang dibutuhkan. Ya. Karena mungkin memang para pengguna narkoba memakainya ketika memang sedang terpuruk habis gitu. Udah benar-benar nggak punya siapa-siapa. Akhirnya mereka membiarkan diri mereka sendiri tenggelam dalam narkotika, dan cara mengangkat mereka adalah kehadiran kita, berarti gitu ya Bang ya? Iya. Mungkin kalau Kak Ovia ada pandangan lain Kak, atau mungkin serupa dengan Bang Yeri dan ada yang tambahkan? Ya, mungkin kalau misalnya bagaimana cara memproteksi diri dari kecanduan narkoba, itu mulai dari diri sendiri, betul. Jadi kalau misalnya kita mau memproteksi diri dari narkoba, itu kita yang paling basic yang bisa kita lakukan adalah memahami dampak negatifnya narkoba. Walaupun sebenarnya nggak cukup ya, tapi kita bisa menambah wawasan kita mengenai dampak negatif narkoba. Karena kan sekarang banyak banget ya, bahkan bisa kita searching sendiri di Google gitu ya, apa sih sebenarnya dampak negatif narkoba, yang mana insya Allah nanti akan bisa dijadikan sebagai pedoman untuk kita nggak akan coba-coba pakai narkoba, karena kan efeknya sangat fatal gitu ya, bahkan berujung tadi ke kematian gitu kan. Dan kemudian ada juga kita harus memahami bahwa kesenangan atau kenikmatan itu tidak ada yang instan. Nah, jadi kan ada tuh dari beberapa pengguna atau pecandu gitu ya, yang mungkin tujuan menggunakan narkoba adalah mendapatkan kenikmatan. Yang mana kalau misalkan kenikmatan dari narkoba ini sebenarnya palsu gitu ya kan, hayalan gitu ya. Dan kemudian di samping itu juga narkoba akan mematikan niat untuk berusaha mewujudkan kenikmatan sejati, yang mana kenikmatan sejati ini sebenarnya didapatkan dari usaha-usaha nyata gitu ya, kayak misalnya menggapai prestasi, keberhasilan dalam mencapaikan tujuan, dan kemudian yang tindakan-tindakan yang benar-benar dilakukan gitu, bukan hayalan. Nah, itu jadi harus benar-benar kita tanamkan bahwa kenikmatan itu tidak ada yang instan gitu. Dan kemudian juga kita bisa selektif untuk memilih lingkungan pergaulan. Kita berhak loh untuk mengeliminasi lingkungan yang terindikasi memang di antara mereka ada yang menggunakan narkoba. Daripada kita terjerumus, kita bisa cari lingkungan yang lebih sehat gitu ya, daripada kita nanti beresiko tinggi nanti kita kena juga di situ gitu ya. Dan kemudian ada juga cara memproteksi diri yang mana memang ketika kita punya masalah kita berani menghadapinya gitu ya. Nah, jadi banyak pecandu narkoba juga yang mengaku bahwa menggunakan narkoba karena alasan nggak mampu untuk menghadapi masalah yang ada, di mana menggunakan narkoba ini dipilih oleh mereka sebagai pelarian dari permasalahan ya. Nah, makanya kenapa akan lebih baik apabila kita menghadapi dan menyelesaikan permasalahan secara tepat dan bukan justru lari mengalihkannya dengan mengkonsumsi narkoba. Nah, dan kemudian juga kita bisa betul tadi melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Dan ada juga nih mereka-mereka yang menggunakan narkoba ini ternyata walaupun di usia yang produktif, tapi mereka nggak punya kegiatan yang positif gitu ya di keseharian mereka, yang mana itu sebenarnya bermanfaat banget untuk mereka gitu. Nah, jadi kondisi yang nggak ngapa-ngapain ini gitu ya,
akan akan menimbulkan ide untuk menggunakan narkoba. Nah, jadi penting untuk kita kalau kita mau memproteksi diri kita dari narkoba, kita memang harus mengisi waktu luang kita dengan hobi kita atau kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat agar nggak ada sedikit pun terlintas di pikiran kita untuk menggunakan narkoba. Nah, dan kemudian hindari dunia malam. Nah, ini kalau misalkan dari teman-teman mungkin ada yang punya kebiasaan gitu ya, pergi ke klub malam, ini udah hati-hati karena memang banyak di sana yang udah terindikasi menggunakan narkoba gitu ya. Kalau misalkan kita punya kebiasaan yang ini, itu akan meningkatkan juga resiko untuk kita terpengaruh oleh mereka-mereka itu gitu ya. Jadi sebaiknya kita menghindari dunia malam gitu kalau dari aku. Itu untuk diri sendiri ya. Tapi kalau lingkungan itu justru kalau tadi Bang Yeri juga udah sampaikan bahwa betul kita kalau misalnya menemui adik-adik kita, anak-anak kita, teman-teman kita yang ingin mencoba untuk keluar dari dunia narkoba, harusnya kita mengasihani dia, berempati terhadap dia, dan jangan justru dimusuhi, tapi justru kita dukung dan arahkan dia untuk berobat gitu ya, dan juga diterima gitu. Jangan dimusuhi malah, karena itu tadi betul bahwa dukungan itu sangat penting untuk kesembuhan para pecandu atau pasien yang ingin sembuh dari kecanduan narkoba gitu kalau dari saya Jere, sorry. Oke, terima kasih Kak Ovia dan juga Bang Yeri tadi sudah menyampaikan mengenai kiat-kiat untuk kita bisa memproteksi diri dan juga untuk membantu orang-orang yang memang sudah terlanjur terjerat gitu ya, dengan cara membantu mengangkat mereka dari yang tadinya terpuruk di suatu kondisi ke kondisi baru, menyegarkan kembali diri mereka gitu. Kita tadi sudah berbicara begitu banyak, ngobrol-ngobrol begitu banyak mengenai narkotika dari A sampai Z mungkin ya. Kita tadi udah bahas dari awal banget, dari narkoba itu apa, terus jadi jenis-jenisnya, terus dari umur juga kita tadi mengungkap nih dari kacamata Bang Yeri kalau ternyata banyak yang kita sebenarnya nggak ngerti, banyak yang sebenarnya kita nggak tahu kalau batasan-batasan umurnya ternyata tuh bukan hanya yang ada di data, tapi juga banyak yang ternyata data tuh nggak mencakup, nggak cover, tahu-tahu ada aja gitu di dunia nyata. Juga tadi Bang Yeri juga udah sharing-sharing mengenai kehidupannya Bang Yeri saat awal pertama kali mengenal narkotika, dan ketika Bang Yeri sudah berhasil lepas, yaitu dari cara dengan cara mencari figur sosok yang dapat menggantikan feel nikmatnya memakai narkotika, itu dengan figur seorang ayah dan cinta ayahnya Bang Yeri yang luar biasa yang bisa akhirnya menyelamatkan Bang Yeri juga. Dan juga tadi Kak Alfie juga sudah melengkapkan diskusi kita dengan berbagai pengetahuan-pengetahuan psikologis yang menarik banget, dan menurutku jadi ada peran masing-masing nih antara Bang Yeri dan Kak Alfie gitu. Kalau Kak Alfie menjelaskan secara klinis gitu, Bang Yeri menceritakan data menceritakan hasil di lapangan gitu, apa yang benar-benar terjadi, memvalidasinya gitu. Dan menurutku ini pembicaraan yang benar-benar menarik, gak terasa udah 1,5 jam kita ngobrolin mengenai narkotika doang padahal gitu, udah ngobrol banyak banget. Aku berterima kasih banget dan bersyukur banget bisa ngobrol sama Bang Yeri dan juga Kak Alfia di siang hari yang cerah ini. Mungkin sebelum kita berpisah, aku akan mempersilakan kepada Bang Yeri dan juga Kak Alfia untuk memberikan closing statement masing-masing. Mungkin Kak Alfia bisa mulai duluan. Iya, mungkin kita bisa meraih kesejahteraan psikologis dengan cara yang nyata tanpa mengkonsumsi narkoba gitu. Jadi kita harus mensejahterakan diri kita dengan cara yang nyata gitu. Kalau menurut aku, Jerry. Itu dari Kak, iya closing statement-nya. Mungkin dari Bang Yeri ada closing statement nih Bang? Iya, narkoba itu mimpi buruk buat keluarga. Tapi cinta kasih di dalam keluarga itu mimpi buruk buat bandar-bandar narkoba. Luar biasa. Oke, itu dia tadi closing statement dari Bang Yeri yang menurutku juga sangat mencerminkan cerita Bang Yeri tadi. Sekali lagi aku berterima kasih banyak udah Bang Yeri sama Kak Alfia udah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman di podcast mentalhealing.id episode kali ini. Terima kasih banyak sudah mau nyediain waktu sebanyak ini untuk ngobrol-ngobrol sama aku. Aku benar-benar berterima kasih dan berharap kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi mengenai hal ini, mungkin hal lain juga gitu yang
lebih menarik. Dan sebelum kita benar-benar berpisah, kita akan foto bareng dulu nih pada hari ini. Oh sorry, sebelum foto bareng, kayaknya bakal ada pembagian sertifikat dulu ya. Mungkin moderator, operator bisa ngebantu untuk sertifikatnya ditampilkan di layar. Untuk untuk Kak Alvia terlebih dahulu nih. Jadi sertifikat ini akan diserahkan kepada Kak Alvia sebagai apresiasi sudah hadir di podcast Mental Health ID. Mungkin kita bisa foto bareng dulu nih, operator, tolong difoto ya. 1, 2, 3. Oke, itu dia nih untuk sertifikatnya Kak Alvia. Mungkin bisa beranjak ke sertifikat Bang Yeri mungkin. Ya, ini adalah sertifikat apresiasi untuk Bang Yeri Patinasarani. Terima kasih banyak Bang sudah bergabung bersama kami di Mental Health ID di episode kali ini. Ini sebagai apresiasi dari Mental Healing untuk Bang Yeri, Bang. Mungkin kita foto dulu ya. Operator standby ya. 1, 2, 3. Oke. Seharusnya sudah difoto. Nah, kita akan foto bareng juga bertiga nih. Mungkin nanti operator bisa ngebantu untuk kita foto bareng sekali lagi. Ya. Ini operator bisa gitu nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Aku aja gitu nih. 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Mungkin sudah cukup ya untuk foto-fotonya. Mungkin operator nanti bisa sharing fotonya ke aku atau mungkin juga langsung ke Bang Yeri dan juga Kak Alvia. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Yeri dan Kak Alvia sudah mampir Mental Health ID dan sharing-sharing informasi yang begitu kaya dan insightful banget buat aku pribadi, dan aku yakin juga teman healing akan sangat mendapatkan insight yang luar biasa pada hari ini. Nah, untuk teman healing mungkin ada nih yang belum bergabung ke grupnya Mental Health ID, komunitasnya, yang mau curhat dan butuh wadah untuk beraspirasi, menceritakan kondisi dan emosi, bisa banget buat join di grup Telegramnya Mental Health ID, dan juga bisa menemukan linknya di biodata Instagramnya kita di mentalhealing.id. Dan jangan lupa juga untuk follow mentalhealing.id karena kita di sini bakalan berbagi banyak informasi mengenai kesehatan mental, banyak konten-konten yang menarik yang akan mungkin relevan dengan teman-teman semua. Dan kalau misalnya nanti memang relevan, boleh banget untuk follow mentalhealing.id dan juga ngikutin terus nih kebajaran mentalhealing.id baik di podcast maupun konten-konten lainnya yang menarik. Nah, sekian aja podcast episode kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bang Yeri dan juga Kak Alvia, dan terima kasih teman healing sekalian sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.